Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Berjumpa kembali dengan kami untuk membahas ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran sesuai dengan tema-tema yang lagi populer di kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam menjalani kehidupan termasuk pekerjaan, urusan bisnis, usaha, sering kita sudah merencanakan apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kita dengan matang. Segala kemungkinan termasuk risiko-risiko yang akan terjadi kita sudah perhitungkan. Dan bahkan keuntungan yang akan kita dapatkan sudah kita hitung sedetail mungkin. Dengan perencanaan yang matang, kita yakin apa yang ingin kita capai bisa berhasil. Tetapi banyak dari kita yang justru dengan perhitungan yang matang untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, keuntungan, malah mengalami kerugian. Atau yang diimpikan tidak terrealisasi dengan baik. Inilah yang pernah para sahabat dulu alami. Di salah satu peperangan, namanya perang Hunain. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Laqad nasarakumullah, sungguh benar-benar Allah telah menolong kalian. Fi mawatina katsirah, di medan-medan perang yang banyak. Wa yauma Hunainin, dan pada hari perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian yang banyak menakjubkan, mengagumkan kalian, membanggakan kalian. Falam tughni ankum syai'a, maka tidak berguna terhadap kalian sedikit pun. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi terasa sempit bagi kalian meskipun luas. Tsumma wallaytum mudbirin, kemudian kalian berpaling mundur ke belakang. Di ayat ini Allah mengingatkan orang-orang mukmin bahwa apa yang terjadi pada perang Hunain itu merupakan pelajaran bahwa sebenarnya Allah yang memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin di perang Hunain ini. Di perang-perang sebelumnya Allah telah menolong orang-orang mukmin dengan memenangkan peperangan, walaupun jumlah orang mukmin seringkali jauh lebih sedikit dibanding orang-orang kafir. Seperti di perang Badar, orang mukmin berjumlah sekitar 300 dan orang kafir kurang lebih 1000, 3 kali lipat.
Tetapi meskipun jumlah orang mukmin sedikit, bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ketika perang Hunain terjadi, Hunain ini merupakan tempat antara Taif dan Mekah. Di perang Hunain ini, orang-orang mukmin jumlahnya 12.000. Sedangkan orang-orang kafir hanya 4.000. 3 kali lipat orang mukmin lebih banyak dibanding orang-orang kafir. Terbalik, justru orang mukmin lebih banyak. Sehingga kepercayaan diri begitu tinggi pada diri orang-orang mukmin, pasti akan memenangkan peperangan. Karena jangankan jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat, lebih sedikit 3 kali lipat saja menang, apalagi jumlahnya lebih banyak. Tapi ternyata kata Allah, falam tughni ankum syai'a, maka jumlah kalian yang banyak itu tidak berguna terhadap kalian sedikit pun. Tidak menjamin kemenangan. Wa dhaqat 'alaikumul ardu, dan bumi terasa sempit bagi kalian bima rahubat, padahal luas. Kenapa? Karena sudah hampir mengalami kekalahan. Jadi bumi yang luas terasa sempit akibat hampir kalah. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling, lari ke belakang tunggang langgang. Betul-betul hampir kalah orang-orang mukmin. Allah ingin memberikan pelajaran kepada orang mukmin bahwa pasukan yang lebih banyak tidak menjamin kemenangan. Meskipun pada akhirnya Allah tolong juga di perang Hunain, orang-orang mukmin menang. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh sombong, merasa hebat, pasti meraih kesuksesan, keberhasilan, kemenangan dengan kekuatan yang kita miliki. Kalau Allah tidak menghendaki kemenangan, tidak bakal terjadi. Allah tidak menghendaki kesuksesan, tidak bakal terjadi. Kenapa? Karena Allah yang memberikan pertolongan. Itu artinya bahwa kita, khususnya sebagai orang-orang yang beriman, harus selalu mengandalkan pertolongan Allah, mengedepankan pertolongan Allah. Kita tidak boleh merasa bahwa dengan modal yang kita miliki, kita pasti akan meraih kesuksesan dan keberhasilan. Ketika Allah memberikan pertolongan, maka pertolongan itu akan datang. Itulah yang mesti kita selalu tanamkan pada diri kita. Bahwa apa yang kita miliki, modal yang kita punyai, tidak menjamin kesuksesan kita. Kemudahan, kelancaran, keberhasilan, itu semuanya Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha membuat perencanaan dengan matang, dengan baik. Usaha-usaha yang kita lakukan untuk menuju kesuksesan, tentu kita lakukan. Tetapi sekali lagi, bahwa keberhasilan itu dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.